Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Jadi Gini Pak Ustadz di Main TV, Pak Ustadz. Terima kasih. Ini di episode kali ini saya pengen nanya nih, ini masih saya kira banyak orang yang agak keder-keder nih Mas ini. Semenjak 2017 di Jakarta itu kan kemudian populer istilah politik identitas yang kemudian diartikan sama orang adalah kira-kira diartikan itu memanfaatkan isu-isu rasisme dalam politik gitu ya, pakai rasisme atau sara dan lain sebagainya gitu, semacam itu gitu ya. Nah, ini kemudian orang bertanya-tanya, tidak sedikit saya kira orang-orang yang kemudian bertanya ketika dibilang politik identitas itu nggak bagus. Nah, dalam hal ini saya kira di acara ini kita sudah sering ngobrolin soal itu ya, soal politik identitas, bahwa ini harusnya tidak dilakukan. Tapi kemudian orang bertanya-tanya, lah kan saya emang orang Islam misalnya gitu. Saya orang Islam, masa saya nggak boleh mendahulukan nilai-nilai keagamaan Islam saya untuk tuntunan dalam politik misalnya. Atau sebaliknya misalnya di agama lain, saya kan Katolik, saya kan Protestan, masa saya nggak boleh pakai ajaran agama saya untuk berpolitik gitu. Kalau gitu gimana Ustadz ini? Gini, paling penting itu orang harus memahami perbedaan antara identitas politik dan politik identitas. Ketika ada dua calon presiden, yang satu perempuan, yang satu laki, maka yang satu ini identitas politiknya itu adalah perempuan, yang satu identitas politiknya laki-laki. Itu faktual, tidak bisa diingkari. Tapi ketika orang mengeksploitasi dan kemudian mendiskriminasi perempuan, kemudian mengeluarkan narasi-narasi yang merendahkan kaum perempuan, umpamanya perempuan tidak pantas untuk jadi pemimpin gitu loh, karena begini-begini dan lain sebagainya. Nah, itu namanya sudah politik identitas. Jadi harus bisa dibedakan antara identitas politik dan politik identitas. Sama umpamanya ada seorang calon gubernur atau calon presiden, dua pasang, yang satu beragama beda, dua-duanya agamanya beda. Katakan yang satu Muslim, yang satu Kristen umpamanya. Itu identitas politik yang nggak bisa dihindari. Tapi ketika orang menggunakan agama untuk merendahkan agama orang lain dalam konteks pemilihan capres yang memang beda agama, nah itu namanya politik identitas. Jadi mengeksploitasi gitu ya? Mengeksploitasi yang melahirkan diskriminasi gitu loh. Nah itu namanya politik identitas. Gitu ya? Kita ini kalau memang punya niat serius sebagai orang Indonesia, dengan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, melihat siapapun calon presiden, apapun sukunya, apapun agamanya, ya harus setara gitu loh. Harus setara. Artinya sebetulnya nggak berseberangan tuh antara menolak politik identitas dengan ya saya menjadikan nilai-nilai agama saya sebagai panduan saya ketika melakukan pemilihan politik gitu misalnya. Itu nanti bisa lagi, kita tergantung pemahaman keagamaan dalam politik. Itu tentu akan beda-beda kan, ada yang beda-beda. Ada yang konservatif, ada yang liberal, ada yang progresif dan lain sebagainya. Itu ya pasti semua orang ingin menjadikan agama itu sebagai sumber inspirasi kan. Cuman apakah dia konservatif, apakah dia progresif, nah itu tergantung orangnya. Artinya garis batasnya adalah ketika kita kemudian menjadikan identitas politik itu fakta gitu ya. Iya. Tapi ketika kita menjadikan itu sebagai alat untuk mengecilkan orang, meminggirkan orang, nah itu udah masuk politik identitas. Politik identitas. Begitu ya. Walaupun politik identitas tidak semuanya negatif. Ada yang positif juga. Tergantung konteksnya. Misalnya gimana? Contoh di Afrika Selatan dulu ada kan diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Kita tahu ada kebijakan apartheid itu. Nah, kemudian orang-orang kulit hitam ini melakukan perlawanan atas dasar warna kulit itu. Mereka meminta persamaan hak, kesetaraan dan lain sebagainya. Itu politik identitas dalam pengertian yang positif. Atau di sebuah negara atau di sebuah tempat ada kelompok masyarakat yang katakanlah kelompok agama atau kelompok ras yang dizalimi gitu loh. Kemudian mereka bersatu untuk meminta keadilan, berjuang melalui politik. Nah, itu namanya politik identitas yang positif gitu loh. Indonesia sendiri saya kira pernah mengalami kejadian semacam itu. Misalnya ketika zaman Orde Baru itu ada peraturan pelarangan jilbab. Ya. Dulu kan tahun 80-an kalau orang ngaji juga dulu harus minta izin. Itu repot. Kan. Ngaji itu udah kayak mau makar gitu. Iya. Nah,
Terus kemudian ada beberapa orang yang sebetulnya tidak berniat, beberapa perempuan gitu ya, tidak berniat memakai jilbab, tapi karena itu dianggap sebagai simbol perlawanan, maka dia pakai, gitu misalnya. Nah itu sebetulnya masuk politik identitas dan itu bagus-bagus saja, karena kan ngelawan kezaliman terhadap identitasnya. Betul. Jadi kalau identitas kita dizalimi ya kita wajib melawan gitu loh. Tapi kalau kita pakai untuk menjatuhkan orang itu itulah yang disebut dengan politik identitas. Dan itu harus kita tolak gitu. Harus kita tolak karena dampaknya itu luar biasa. Seperti dulu juga pernah terjadi ya dalam sejarah yang dilakukan oleh Hitler. Deutsche über alles itu kan merasa bahwa bangsa Arya itu lebih hebat dari bangsa yang lainnya. Terjadilah apa yang disebut dengan proses pembersihan etnis. Korbannya orang-orang Yahudi ketika itu. Dan bahaya sekali, politik identitas itu bahaya sekali kalau dalam pengertian yang negatif. Ya. Nah saya kira sebetulnya kasus ini ya, yang kita kenal semua ini kan kasus Hitler. Ini kan kita sebetulnya semua sepakat bahwa Hitler ini ngelakuin hal yang tidak benar gitu. Itu kejahatan ketika dia melakukan ethnic cleansing, ketika dia kemudian mengatakan ya karena saya ras Arya saya berhak karena Arya lebih tinggi gitu. Sebetulnya ini kan bisa kita jadikan patokan. Seandainya istilah ras Arya itu kita ganti. Saya kan agama Islam mayoritas gitu misalnya. Berarti saya boleh dong merendahkan yang lain, misalnya kayak gitu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada istilah mayoritas minoritas. Nah, itu yang harus disadari dan ini harus kita gaungkan gitu. Gak ada, semuanya yang ada adalah partai politik. Oke. Partai politik yang mayoritas atau yang suara terbanyak ya ditentukan oleh pemilihan umum gitu loh. Artinya kalau orang pakai ya identitas gue ini paling banyak, paling itu sama aja logikanya itu kayak Hitler tadi kan sebetulnya. Iya. Lu gini. Gua gitu. Ada kisah menarik itu ketika iblis tidak mau sujud pada Adam. Itu karena iblis merasa lebih mulia, lebih baik dari Adam. Karena dia diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Sehingga iblis ketika disuruh sujud hormat pada Adam nggak mau. Alasannya itu, saya kan diciptakan dari api. Adam dari tanah gitu loh. Jadi iblis merasa lebih mulia dibanding Adam hanya karena dia diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Padahal Allah tidak pernah bilang bahwa api lebih mulia dari tanah. Dan keduanya tidak pernah minta, ya Allah ciptakan saya dari api, ya Allah ciptakan aku dari tanah. Tidak pernah minta, given. Maka barang given itu kalau dipakai untuk merendahkan orang lain, itu sama dengan kita sedang meniru iblis. Gitu. Ini kalau kayak Ustadz Taufik ini agak repot misalnya, karena kalau pakai politik identitas berdasar etnis misalnya. Calon presiden nggak ada yang Betawi ya, jadi susah milihnya, nggak ada yang gue dukung, karena nggak ada yang Betawi, kira-kira gitu kan ya. Tapi artinya gini Ustadz, politik identitas itu kan tidak hanya berdasar agama ya, ya itu tadi ya bisa berdasar etnis, bisa macam-macam lah ya, termasuk jenis gender, artinya ideologi juga mungkin bisa kali. Bisa. Jadi kalau misalnya tapi di Indonesia nggak ada ideologi. Semuanya orang malah sibuk menyatukan misalnya nasionalisme dengan kebangsaan, dengan agama gitu misalnya dan kayak semacam itu ya. Tapi gini Ustadz, yang jadi masalah adalah ketika ini kan politik identitas satu ide, ide besarnya itu orang misalnya bisa saja menolak. Tapi ketika ide itu di breakdown menjadi praktik politik sehari-hari, praktik laku sehari-hari yang kelihatannya, oh ini sih sebetulnya bagus-bagus aja karena ini keagamaan gitu ya. Acara keagamaan sebetulnya bagus-bagus aja. Nah ini kita gimana cara narik batasnya? Misalnya sebagai contoh saja nih. Ketika kita ambil salah satu contoh tahun 2017 itu di Jakarta politik identitas dimanfaatkan betul-betul gitu ya, dieksploitasi habis-habisan. Kemudian turunan-turunannya adalah, mohon maaf nih kalau misalnya ada orang ikut waktu itu ada acara digalakan acara subuh berjamaah yang kemudian isinya dieksploitasi untuk kampanye sebetulnya. Ya kita tidak bilang semuanya begitu, tapi itu waktu itu masif sekali. Nah kita narik garis batasnya ini gimana? Ini subuh berjamaah ini bagus dong, acara keagamaan. Tapi kemudian garis batasnya di mana ketika kita bilang, lah ini kok dipakai buat kampanye gitu. Kalau saya jangan basa-basi melihat yang seperti itu. Itulah kejahatan spiritual. Kejahatan spiritual. Iya, kepentingan politik pakai bungkus acara keagamaan. Kalau memang acara keagamaan sebetulnya ngomong aja soal keagamaan. Tidak kurang kita bicara tentang agama dalam berbagai forum.
Karena agama itu sangat luas. Tapi kalau ada kegiatan, judulnya kegiatan keagamaan, tapi ternyata isinya adalah kampanye politik, berarti dia sedang melakukan kejahatan spiritual. Apalagi pada kegiatan yang memang bersifat wajib ya. Contoh Jumatan dengan khutbahnya. Maka kalau ada khotib khutbah Jumat kok kampanye politik, tinggalkan saja gitu. Tinggalkan ya. Iya. Ini Kalau ada orang yang punya otoritas sebagai pengurus masjid, khotib seperti itu sebaiknya jangan dipakai. Karena khotib itu harus orang-orang yang memiliki kesejukan, mampu menyampaikan nilai-nilai ketakwaan, bukan membelah masyarakat di dalam masjid. Gitu. Iya, apalagi pernah dibahas sama Ustadz. Masjid itu tempat justru menyembuhkan luka. Iya, gitu ya. tempat Harusnya. orang mensucikan diri, mendengarkan nilai-nilai ketakwaan, spiritualitas, pesan-pesan moral gitu loh. Terkait ini saya punya pengalaman pribadi nih Ustadz. Waktu itu saya ingat sekitar tahun 2017. Dan waktu itu belum pemilihan lah, masih masa kampanye. Ini saya kebetulan kan tinggal bukan di Jakarta sebetulnya. Iya. Tapi kan kita tahu sendiri waktu itu kampanyenya sampai keluar-luar Jakarta gitu ya. Betul. Waktu itu ada acara Maulid Nabi. Ada acara Maulid Nabi ya, saya karena ikut aja, seneng rame-rame di sana, ketemu teman-teman lama dan lain sebagainya. Saya ikut di dekat masjid situ, ngobrol sama teman-teman siang-siang itu, terus kemudian manggil beberapa penceramah yang isinya sebagian besar, kemudian bahkan ada satu penceramah yang isinya cuma kayaknya itu nyebut nama Nabi itu waktu salam pembuka aja deh. Iya. Selebihnya itu Ahok begini, Ahok begitu. Kampanye politik. Iya, saya kaget. Saya tanya sama panitia, ini yang Maulid Nabi apa Ahok? Karena yang disebut-sebut Ahok terus. Saya bilang gitu. Walaupun dijelek-jelekan dalam konteksnya pada saat itu. Ini sebetulnya yang Maulid siapa gitu. Wah, saya waktu itu dihujat lah sama teman-teman panitia. Oh, ini begini. Tapi seharusnya bagaimana kita bersikap pada saat kayak saya nih ketika mengalami kondisi kayak begitu tuh? Ya, itu memang begini. Kita harus memiliki kesadaran bersama. Mengembalikan momen keagamaan itu betul-betul menjadi momen keagamaan. Apalagi Maulid Nabi. Iya. Kalau bagi saya, Maulid Nabi itu sakral. Betul. Karena kita menyambut Nabi datang tuh. Betul. Makanya dalam pembacaan Maulid itu ada asyrokol istilahnya, mahalul qiyam. Kita berdiri dengan kemudian melantunkan ya Nabi salam alaika dan seterusnya. Itu Nabi datang melihat umatnya sedang mengadakan Maulid. Senang itu. Tapi ketika melihat penceramahnya kok tahu-tahu kampanye politik, ya kalau pakai bahasa saya kira-kira gedek lah gitu loh. Katanya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu taman surga gitu loh. Betul. Orang datang itu mendengarkan dan melantunkan sholawat itu dapat pahala. Seharusnya ceramahnya diisi dengan ceramah-ceramah yang bicara tentang sejarah Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang nilai-nilai spiritual yang dibutuhkan oleh masyarakat di zaman sekarang ini. Nah, membahas soal itu menggunakan acara keagamaan untuk kepentingan politik, saya jadi teringat apa yang pernah dikatakan oleh Grand Sheikh Al-Azhar tentang politisasi agama. Beliau mengatakan tas'isuddin yufsiduddin wa yufsidus siyasah. Politisasi agama itu merusak agama dan merusak politik itu sendiri. Dan itu faktual terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini. Politik jadi nggak jelas, cara beragama orang juga banyak yang tidak terbimbing jadinya. Karena Gitu sibuk sama urusan iya, politik. karena acara keagamaan diisi dengan kegiatan yang sebetulnya politik untuk memenangkan salah satu calon dan lain sebagainya. Dan itu mengacaukan sekali sehingga spiritualitas agama itu menjadi hilang. Padahal agama itu pada hakikatnya adalah jalan spiritual. Kalau orang bertemu, kalau orang beragama kemudian ketemu sebagai jalan spiritual, tidak mungkin orang merusak agama itu dengan kepentingan politik. Itu, maka politisasi agama itu merusak agama dan merusak politik. Gitu. Saya kira kalau ada orang mencampur adukan acara keagamaan dengan acara politik, baiknya ngaca juga Ustadz ya. Ya. Kita aja kalau lagi ulang tahun tiba-tiba manggil tolong dong sambutan testimoni buat saya gitu ya, yang lagi ulang tahun, tiba-tiba dia kampanye orasi, kan kita tersinggung. Betul. Kok gue yang ulang tahun, kok yang diomongin orang lain gitu kan. Betul. Itu aja kita tersinggung, harusnya ngaca ya. Itu hal simpel lah ya. Saya justru mengajak masyarakat nih kan muslim ya di mana-mana. Kembalikan Maulid Nabi itu sebagai momen spiritual. Momen di mana kita itu mendekatkan diri pada Allah dan juga membuktikan cinta kita pada Nabi. Jadilah umatnya yang betul-betul dibanggakan oleh Nabi. Dan Nabi itu Rauf Rahim. Rauf itu artinya orang yang sangat penyayang pada umatnya. Rahim itu artinya juga sangat mengasihi umatnya. Jangan maulidnya itu dirusak dengan
tujuan-tujuan yang tidak ada hubungannya dengan judul Maulid Nabi itu. Yuk kita balikin gitu ya. Balikin. Jadi kalau ngundang penceramah bilangin jangan ngomong kampanye politik gitu. Iya. Ngomong soal akhlak Nabi. Kalau perlu menjelaskan itu makna-makna sholawat yang ada di Simtud Duror, di Barzanji, di Burdah, Syaraful Anam dan lain sebagainya. Diajarkan cara melihat dalam konteks zaman sekarang itu gimana ngelihatnya gitu kan ajaran Nabi kan. Itu kan itu luar lebih biasa, menarik. lebih menarik. Oke. Terima kasih Ustadz. Menarik juga penjelasan-penjelasannya di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode mendatang dalam Jadi Gini Pak Ustadz di Main TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.